Tuhan bersamamu. Semoga hari ini kita semua diberkati Tuhan. Dan saudara-saudari firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk memahami seberapa dalamnya iman kita kepada. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita menemukan kebijaksanaan ilahi. Kebijaksanaan yang abadi. Kalau kita mencari Tuhan, kita mencari kebijaksanaan yang ilahi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Mari saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan satu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasih nyerahkan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sangat berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari, apa yang kita bisa petik dari bacaan hari ini? Pertama, orang merindukan akan Allah. Maka ketika Yesus datang, mereka sangat bahagia. Mengapa? Yesus adalah Allah yang kekal, Allah yang ilahi dan berkuasa. Maka ketika orang mencari Allah, orang mencari Yesus, berarti orang mencari kebijaksanaan, hikmat yang tidak dapat mati, tetapi yang hidup selama-lamanya. Itulah Yesus. Maka kalau ada orang yang meninggalkan Yesus, sebenarnya dia sudah salah besar. Salah langkah. Dan itu adalah kehilangan yang luar biasa. Kita bisa lihat hari ini. Ketika Yesus tidak ada, murid-muridnya tidak mampu mengusir roh itu. Tapi ketika Yesus datang, Yesus dengan mudahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, Yesus menuntut ada kerjasama antara Allah dan manusia. Ya. Kerajaan Allah itu harus hanya bisa dibangun ketika ada kerjasama antara manusia dan Allah datang menyelamatkan manusia, manusia datang pada Allah untuk menerima keselamatan supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang disebut keselamatan. Yesus hari ini menyembuhkan oleh karena apa?
bukan hanya oleh karena kekuatannya sendiri, tetapi kalau oleh karena iman dari ayah anak. Makanya roh itu bisa pergi. Lalu yang kedua, ada sesuatu yang kurang dari para muridnya sehingga mereka tidak mampu mengusir, yaitu kekurangan iman. Maka Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Iman adalah sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus bertumbuh hanya dari Allah sendiri. Maka Yesus mengatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Doa itu apa? Doa itu melibatkan Allah di dalam hidup kita. Itu doa. Doa itu bukan meminta supaya apa yang kita ingini dikabulkan Allah. Kita sering begitu, pinginnya semua apa yang kita mau itu semua dikabulkan Tuhan. Kita datang berdoa itu hanya meminta-minta. Kita ini seperti pengemis. Yang Tuhan inginkan bahwa ketika engkau berdoa, engkau harus yakin bahwa Allah itu mampu melakukan sesuatu pada dirimu, pada kehendakmu. Itulah yang disebut dengan doa. Doa harus melibatkan sebuah iman, keyakinan. Bukan hanya menyerahkan intensi sudah selesai. Habis doa selesai, tidak pergi gereja, tidak berdoa lagi, tidak melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal kasih, tidak peduli dengan orang lain. Apa-apa, tidak bisa. Karena kita menuntut sesuatu dari Allah, tapi kita tidak mampu melakukan kewajiban kita. Yesus hari ini mengingatkan, hai kamu, ya, orang-orang yang tidak percaya, ya, semua, hai kamu orang-orang yang tidak percaya, ya, berapa lama lagi, ya, berapa lama lagi aku harus bersama kamu. Kalau kamu seperti itu, Yesus menuntut kita untuk percaya. Percaya berarti melibatkan Allah, hidup di dalam Allah, dan membiarkan kuasa Allah. Itulah saudara-saudara yang kita butuhkan. Selalu ada, ya, hubungan antara manusia dan Allah. Jangan kita hanya panggil Allah, sudah itu kita diam. Kita tidak bersaksi, tidak melakukan hal-hal yang penting bagi kehidupan kita. Kita tidak melakukan karya Allah. Iman kita setengah-setengah. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Semoga kita juga mau dibebaskan dari roh jahat. Semoga hidup doa kita semakin baik. Dan semoga kita bertekun di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Semoga berkat Tuhan berlimpah atas kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.